daerah lain, di Pulau Jawa, di pulau manapun, alhamdulillah di Indonesia masih subur, masih bergemuruh, masih begitu bersemangat masyarakatnya untuk memperingati hari-hari yang mulia tersebut. Sedikit saya akan mengulas. Kalau setiap tahun kita selalu mengadakan Isra Mi'raj peringatan, insya Allah yang hadir di sini sudah faham bagaimana Isra wa Mi'raj Rasulullah SAW, karena setiap tahun sering diperingati. Saya mencoba masuk dari sisi lain. Saya mencoba masuk dari sisi pribadi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sesungguhnya tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak akan sayang. Kita sebagai umat Nabi seharusnya, semestinya kita tahu betul siapa Rasulullah SAW. Di banyak tempat di muka bumi ini, mereka semua mengaku sebagai umat Islam. Mereka melaksanakan apa yang diajarkan oleh Islam, tetapi sedikit yang berusaha untuk mencari tahu, sedikit yang berusaha untuk kepingin kenal, sedikit yang berusaha untuk mau menumbuhkan rasa cinta, sedikit yang merasakan bagaimana kerinduan kepada Nabi, sedikit dari yang ada berusaha ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Jawabannya hanya satu: kadar kecintaan umat terhadap nabinya. Itulah semua menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya hati, menciptakan yang namanya qalbu, di mana hati tempat menempati rasa. Kecintaan ada di hati, nafsu di hati, kebencian di hati, iman di hati. Pantas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang zahir, tidak pernah memandang fisik, apakah dia putih, apakah dia berkulit hitam, apakah dia tinggi, pendek, gemuk, kurus, dan lain-lain. Tidak dipandang, yang dilihat hatinya. Sementara manusia di zaman sekarang sibuk dengan fisik, sibuk dengan zahir, sibuk dengan apa yang ada di luar tubuh kita. Sering saya mengatakan, ketika tubuh kita sakit, ketika kepala kita berasa pusing, ketika perut kita berasa sakit, ketika ada tergores benda tajam, tubuh kita berdarah, kita segera berusaha ingin menyembuhkan sakit tersebut. Kita berusaha secepatnya ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, kemanapun tempat yang paling dekat. Untuk apa? Segera menyembuhkan penyakit tubuh kita. Kenapa? Karena tahu bahwa penyakit ini tidaklah enak. Karena tahu bahwa penyakit ini kalau dibiarkan akan berbahaya. Karena tahu bahwa penyakit ini akan menyusahkan tubuh. Tapi subhanallah, jarang, sedikit yang memeriksakan hatinya kepada dokter-dokter hati, sedikit yang memeriksakan kalbunya, sedikit yang memeriksakan bagaimana kondisi
dan kepada sesama. Sungguh ironis kalau saya boleh ngomong, mungkin insya Allah kalau nanti saya tambah dekat sama Pak Wali Kota, saya kepengen usul sama beliau nih, Pak Wali tolong di Batam ini dibanyakin klinik hati, puskesmas hati. Kenapa? Sakit dohir mudah diterka, sakit dohir kelihatan. Orang sakit gigi kelihatan, kalau nggak bengkak dia pegangin. Orang sakit perut kelihatan, tapi orang yang hatinya sakit tidak terlihat. Sementara seperti tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, masyarakat di Batam ini begitu kompleks dengan asal usul yang berbeda. Datang ke Batam ini jelas masuk ke lingkungan industri dan usaha, sementara kebutuhan rohani masih amatlah kurang. Hadirin hadirat sekalian, mari sama-sama kita akui, mari kita jujur dengan diri sendiri. Selama ini apa yang sudah kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Kenapa titik berat ini saya katakan di sini? Karena Rasulullah SAW begitu cinta kepada kita, begitu cinta kepada umatnya, yang dulu maupun yang nanti, yang dulu maupun yang sampai sekarang. Bagaimana Rasulullah memikirkan kita sehingga ketika ruh Rasulullah sedang berjalan diambil oleh malaikat Israel di tengah perjalanan menuju sakaratul maut, Rasulullah masih memikirkan kita dengan menyebut lirik ummati, ummati, ummati. Rasulullah bersedih memikirkan kita, bagaimana umatku nanti, bagaimana umatku nanti. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sehingga di muka bumi ini tidak ada manusia yang berlaku sebagai seorang pemimpin yang melebihi kecintaan kepada yang dipimpin seperti Rasulullah SAW. Karena itu saya berdoa dimanapun tempat, apalagi saya berhadapan dengan para alim ulama, dengan para pemimpin kota Batam ini. Saya berdoa, ya Allah, ya Allah, jadikan pemimpin kota Batam ini, alim ulamanya adalah mereka-mereka orang yang cinta kepada rakyatnya. Amin ya Allah, amin. Dan saya berdoa semoga rakyatnya mencintai pimpinannya. Amin. Kenapa? Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Pernah ada satu cerita, hadirin hadirat sekalian, bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin mencintai yang dipimpin luar biasa. Ada satu nenek-nenek ibu-ibu. Nenek-nenek ini maaf kata sudah keriput, ompong, buta, udah gak punya gigi, gak bisa apa-apa, buta. Tapi pekerjaannya setiap hari memaki-maki Rasulullah. Setiap hari ini nenek gak ada kerjaan lain kecuali memaki Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW? Allahumma salli wa sallim alaihi. Setiap memberi makan, Rasulullah yang ngasih makan nenek ini, yang nyuapin. Jadi sambil disuapin, kita nih umpama nyuapin orang ini maki-maki
Seandainya kita mungkin diganti, bukan nasi, tapi diganti racun. Rasulullah tidak demikian, disuapin terus nenek tiap hari. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah tidak bersama sahabat, Rasulullah sudah meninggal. Pekerjaan ini dilanjutkan sama Sayyidina Abu Bakar. Karena para sahabat begitu cinta sama Rasulullah, jadi apa yang dulu dikerjakan Rasulullah sepeninggal beliau dilanjutkan. Ketika Sayyidina Abu Bakar sedang menyuapi, memberi makan ke mulut nenek, terkejut Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena nenek-nenek ini memaki-maki Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tahu Rasulullah nyuapin terus dulunya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tetap menjalankan, tetap disuapin. Ketika tangan Sayyidina Abu Bakar mendekati kepada mulut nenek makanan, kemudian masuk ke mulut si nenek, tidak lama nenek ini memuntahkan kembali makanannya. Apa kata nenek ini? Wahai Tuhan, Engkau yang menyuapi aku saat ini bukanlah orang yang menyuapi aku kemarin-kemarin. Sayyidina Abu Bakar terkejut, dari mana nenek ini tahu sedangkan dia buta. Karena bingung, Sayyidina Abu Bakar langsung nanya, wahai orang tua, wahai nenek, dari mana engkau tahu bahwa bukan orangnya aku ini yang menyuapimu sebelum ini? Dijawab oleh nenek tersebut, kalau dulu makanan yang masuk ke mulutku demikian lembut, sedangkan hari ini makanan yang masuk ke mulutku keras. Kalau dulu sebelum disuapkan ke mulutku, dia kunyah terlebih dahulu karena tahu aku gak punya gigi. Bayangin hadirin hadirat sekalian, Sayyidina Abu Bakar menangis terseduh-seduh, tidak tahan. Kenapa? Sudah dimaki-maki, nyuapinnya dikunyah dulu, kunyahannya diberikan kepada nenek, dan itu dilakukan oleh manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu hebat. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjelaskan kepada nenek tersebut, wahai nenek, wahai orang tua, segera tobat, sadar, engkau sudah tua, masih memaki-maki Rasulullah. Tahukah engkau bahwa yang menyuapimu, mengunyah dulu makanan itu, memberikan kepadamu adalah orang yang setiap hari engkau maki-maki? Dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis ini nenek, kemudian nenek ini menyatakan masuk ke dalam Islam. Kenapa? Akhlak Rasulullah. Kira-kira kalau kita diberi kesempatan menjadi pemimpin, kira-kira kalau kita diberi kesempatan mempunyai kekuasaan, kemudian ada yang memaki-maki, sementara itu kita yang bantu dia, diapain itu kira-kira? Tapi saya percaya insya Allah, walaupun saya baru bertemu dengan Pak Wali Kota, baru saya memandang wajahnya, saya memandang para alim ulama, insya Allah beliau nanti bisa menumbuhkan rasa cinta kepada rakyat. Amin Allah, amin. Shallu ala Nabi. Sebelum saya lanjutkan, karena yang namanya ilmu tadi Pak